Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Kali ini aku mau kasih bonus read khusus untuk zodiak Taurus ya. Aku coba mau kejar jam tayang juga. Oke. Sekaligus klarifikasi video love reading Taurus yang kemarin. Oke. Dan sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, comment, and subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Oke, kita langsung aja Taurus, energi general love reading dan potensial outcome untuk kehidupan asmara dan percintaan zodiak Taurus. Aku mau sedikit klarifikasi untuk video love reading khususnya untuk love reading Taurus kemarin ya. Di situ kan ada dikisahkan seperti ada rahasia yang terungkap ya. Itu mungkin dari readingan Taurus sebelumnya ya, yang mengisahkan kisah mereka, karena mayoritas Taurus saat ini hanya menjadi penonton dan pendengar yang baik, betul nggak ya? Dan diantara komentar di video love reading Taurus kemarin itu aku lihat yang ada satu yang aku rasa benar-benar lebih cermat ya dalam mencerna, dalam menangkap energi yang aku sampaikan ya. Selamat malam Mas Edi, semoga sehat dan sukses selalu untuk Mas Edi sekeluarga. Karena apa? Karena selama ini kan general ya. General itu kan nggak menutup kemungkinan buat Taurus itu ada yang dealing dengan mereka maksudnya di sini orang yang Taurus fokuskan ya. Ada di antara kamu, di antara Taurus itu yang sudah pernah menikah kemudian cerai. Ada yang baru berpacaran tapi berpisah. Terus ada lagi yang belum pernah bertemu sama sekali. Ini yang lebih repot yang aku sebutkan yang terakhir ini. Kalau buat kamu yang pernah dealing dengan mereka ya, sudah tahu muka, sudah tahu hidung ya, sudah video call, video sama call ya, terus apalagi sudah pernah bertemu, itu sebenarnya nggak masalah, nggak akan serumit ini. Tapi karena sifatnya general, dari masalah dari hubungan yang Taurus jalin dengan mereka yang statusnya sudah mantan pacar ya, sudah mantan suami atau mantan istri, atau yang belum pernah sama sekali, itu memiliki obstacle yang berbeda ya, memiliki blockages, obstacle yang berbeda gitu. Tapi relatif ada kesamaan. Kesamaannya apa? Mayoritas Taurus itu masih terkoneksi dengan mereka itu, walau hanya dalam pikiran ya, alam bawah sadar, atau bahkan mimpi ya, 6D, 5D. Itu hanya itu ada relatif kesamaan, yaitu long distance relationship ya. Itu makanya kalau menurut aku view 1000 udah syukur alhamdulillah kalau buat aku ya. Di atas view 1000 ya aku bersyukur sekali. Sebenarnya aku nggak hanya mementingkan, aku sebenarnya nggak mementingkan view di sini ya. Mau ada yang nonton kayak mau enggak, kayak dari dulu prinsip aku begitu kalau aku love reading di sini. Mau ada yang nonton mau atau enggak masalah. Orang bisa milih video love reading yang dirasa cocok buat mereka, betul nggak? Aku nggak bisa memaksakan. Tapi hanya ada satu yang komentar di video love reading Taurus kemarin ya, bahwa ya sepertinya lucu ya, benar lucu. Karena di antara mereka dulu juga sudah, harusnya Taurus kamu ya, aku juga ya, termasuk aku nggak mau menggurui, kita sharing di sini. Mereka itu dari dulu itu sudah menjadi seorang player. Selama ini mereka selalu denial ya, menyangkal bahwa mereka itu cinta sama kamu karena
berbeda obstacle ya, versi dari masing-masing kamu nih. Ada yang perbedaan keyakinan ya, agama, budaya, adat, tradisi, atau sampai ada yang tidak direstui oleh orang tuanya atau salah satu dari anggota keluarganya. Jadi ada banyak versi obstacle yang berbeda, tapi kasusnya tuh relatif sama, terutama long distance relationship tadi ya. Wajar kalau misalkan Mas Edi komentar cukup tersenyum ya, atau ketawa, wajar, iya kan. Mereka dari dulu itu seorang player dealing dengan seorang snake, ular. Akhirnya apa? Gagal lagi. Dan yang terakhir, mereka itu dealing dengan seorang king of swords, male or female, gender doesn't matter ya. Libra, Gemini, Aquarius. Aku nggak benci zodiaknya. Aku nggak ada yang aku benci. Aku harus bersikap netral. Aku harus subjektif juga ya. Mereka itu sebenarnya ya, ada di antara mereka itu yang sudah berpisah. Berpisah maksudnya di sini sudah putus, break up. Karena apa? Karena ada rahasia yang terbongkar. Ini video love reading Taurus kemarin ya. Ada rahasia yang terbongkar. Rahasia dari siapa? Bukan rahasia dari soulmate twin flame kamu. Justru soulmate twin flame kamu ini, kalau versi tarot reader mancanegara ya, dilindungi oleh divine guarded. Dilindungi oleh energi ilahi selama ini, meskipun mereka itu adalah seorang player. Karena apa? Karena mungkin mereka dealing dengan orang yang salah, karena mungkin mereka juga mencintai orang yang salah, dan mereka itu belum tahu itu, karena kebanyakan mereka itu childish, NPD, red flag. Selalu ada denial, menyangkal. Sudah diberi judgment ya, sudah diberi the tower, ada tower moment, tetap aja mereka tidak mau berubah, nggak akan pernah mengerti. Dan akhirnya apa? Selalu menemukan kegagalan dalam menjalin hubungan yang baru, yang secara tidak langsung itu menyakiti kamu juga, betul nggak? Ya kan Taurus. Tapi apakah di saat seperti ini kamu menyalahkan mereka gitu? Kamu mengetahui nih, kamu sudah tahu duduk permasalahannya, terus kamu berhak untuk menyalahkan mereka? Ya enggak juga. Karena aku anggap ya saat ini ya Taurus hanya bisa menjadi penonton dan pendengar yang baik, itu aja. Kita hanya bisa ketawa, hahaha, ya enggak Mas Edi? Benar, aku setuju sama Mas Edi. Tapi aku harus profesional juga. Aku harus subjektif dong, ya kan? Aku harus menjadi tarot reader yang baik juga, betul nggak? Masa aku mau ketawa gitu aja? Ya, apalagi aku membunuh karakter seseorang, entah itu karakter zodiak atau seseorang yang terlibat di dalam kisah dalam kartu spread yang aku buka gitu. Ya aku nggak mungkin seperti itu. Aku hanya menyampaikan energi yang ada di kartu, betul nggak Mas Edi? Ya kita cuma bisa ketawa aja Mas Edi, hahaha, mang enak. Begitu mereka leveling up, bossing up dari seorang player menjadi seorang ular, ketemu lagi saat ini. Kemarin belum lama ini ya, karena sudah ada Five of Wands kemarin. Itu ada perang Baratayuda di situ. Karena apa? Karena rahasia pasangan soulmate twin flame kamu itu sudah terbongkar. Terbongkarnya apa Mas? Ada yang ketahuan pergi ke hotel, ada yang ketahuan berupa foto atau video yang merekam adegan mesum misalkan. Ketahuan oleh soulmate twin flame kamu. Dimaafkan nggak? Enggak. Karmic partnernya soulmate twin flame kamu itu sudah unforgiven, nggak bakalan dimaafkan ya kan. Makanya kita ketawa aja ya. Kemarin kan di sini ada King of Swords ya, di sini ya. King of Swords ada Two of Swords. Udah nggak bisa apa-apa dia. Sebelumnya mereka sudah berupaya ya, sudah berusaha untuk berrekonsiliasi dengan soulmate twin flame kamu. Ya nggak bisa. Nggak akan dimaafkan. Karena apa ya itu?
mereka mungkin ada yang terlibat karmik ya, karmik partnernya soulmate twin flame kamu ini sudah terbukti, sudah terbongkar ya rahasianya. Ada yang memiliki skandal love affair ya, atau pergi ke hotel dengan wanita lain atau pria lain. Hancur nggak mereka? Bisa nggak mereka menutupi kebanggaannya, pride dan egonya, menutupi? Enggak, dalam hatinya hancur. Di sini kemarin ya, di sini ada kartu strength, di sini ada nine of swords dan ten of wands in reverse. Hancur. Karena apa? Karena sebelumnya mereka sudah cutting off semua pasangan mereka yang sudah mereka dealing. Mereka mengandalkan king of swords itu yang saat ini mereka dealing. Sudah disayang-sayang ya, diandelin ya, diandalkan, diistimewakan, dielukan, diadore banget deh, adore. Udah I adore you banget deh. Tapi ternyata mengecewakan. Karena sebelumnya mereka sudah, soulmate twin flame kamu ini sudah salah dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang bodoh. Begitu Taurus. Padahal dia tahu kalau soulmate twin flame kamu itu hanya cinta sama kamu. Sampai sekarang mereka masih childish and pede red flag. Itu yang gue bingung. Makanya aku tulis di deskripsi, hanya takdir yang bisa merubahnya, hanya waktu yang bisa menjawabnya, hanya cinta yang bisa membawanya kembali. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Oke, terus sekali lagi, ini bukan salahmu dan kamu nggak perlu ikut campur. Ini permasalahan mereka dan urusan mereka. Oke, kita nggak boleh ke-trigger. Maksud aku, Taurus, kamu nggak boleh ke-trigger apa yang sedang mereka alami saat ini. Dan kamu nggak perlu menjadi pahlawan kesiangan untuk memberikan perhatian atau bantuan berupa support. Nggak usah. Mereka belum berubah, Taurus. Biarkan mereka berubah. Kalau misalkan belum bisa berubah juga, nanti akan datang lagi Judgment, datang lagi Tower Moment, datang lagi, jeder, nggak mungkin nggak berubah. Karena apa? Karena situasi di sana kamu nggak tahu, dia dealing dengan siapa, kamu nggak tahu, dan kamu nggak perlu tahu. Karena apa? Itu bisa menimbulkan konflik. Kamu harus menghindari jauh-jauh. Oke? Terus ya, kamu hanya bisa self love dulu, self respect dulu, self worth. Kamu tuh worth it sama orang yang kamu cintai, tapi orang yang kamu cintai itu belum berubah. Oke, di saat mereka berubah nantinya, entah karena siapa atau karena apa mereka berubahnya nanti, baru mungkin bisa leveling up yang selevel dengan kamu. Kita hanya bisa menjadi, saat ini Taurus hanya bisa menjadi seorang penonton yang baik, pendengar yang baik, pengamat yang baik ya. Oke. Ya, sekalian ketawa ya Mas Edi ya. Hahaha hehehe gitu ya. Oke. Di overall energy bottom of the deck ada 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Untuk ini kenapa nongol lagi nih ya, ini Evil Bandito ini ya kan. Overall kartu klarifikasi ada 4 of Wands, Aries, Leo, Sagi. Untuk future outcome, possible outcome, near future, possible future, ada 8 of Swords, ada 10 of Wands, ada apa ini, the Star. 8 of Swords ya, seperti biasa ini energi sudah menjadi langganan mereka terus. Betul nggak? 8 of Swords, stuck, nggak tahu mesti harus bagaimana lagi ya, cemas, khawatir, takut, belum bisa untuk keluar dari situasi yang membebani pikirannya saat ini. Di sini ada klarifikasi the Moon dan apa ini, 9 of Cups in reverse. Cemas, khawatir, takut, mungkin ada jealous juga, ada marah, tapi benci sendiri, udah campur aduk jadi satu dengan ketidaktahuannya dia di dalam pikirannya itu, dan tidak membahagiakan, benar-benar
messed up di sini. Messed up nggak karuan. Walaupun nggak ada Five of Cups, ini udah ngumpul jadi satu. Ya mungkin karena kisah mereka sebelumnya ya, yang kemarin itu. Yang dia adore, karmic partner yang dia adore, yang dia banggakan, yang nantinya bisa membuat kamu tuh atau apa? Maksud aku yang bisa membuat diri mereka tuh bangga ya, supaya kamu tuh melihat mereka tuh, wah ternyata mereka bisa menang, mereka bisa menemukan pasangan terbaiknya ya, dengan lifestyle-nya yang toksik, bla 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 bla. Tapi ternyata sebaliknya Taurus, ini yang ada di pikirannya. Aku harus bilang apa kalau ada Eight of Swords di sini? Ada The Moon, ya. Bosen aku jelasin kartu Eight of Swords ini, benar. Tarot dari mancanegara juga males nerangin Eight of Swords ini. Eight itu udah mendekati 9 dan 10 ya. Sama aja, nggak ada perubahan. Nggak bahagia, stuck, stres. Sudah mengambil resiko tapi ternyata akibatnya fatal ya. Mungkin The Moon seperti itu di situ. Salah siapa? Salah mereka. Kalau mereka nyalin kamu, jangan mau Taurus. Mereka ini terakhir kemarin itu ya karena mereka masih dilindungi oleh energi ilahi ya. Allah masih sayang sama mereka supaya mereka itu tidak jatuh ke tangan yang salah, ke orang yang salah, nggak mencintai orang yang salah, dan tidak bahagia dengan orang yang salah gitu loh. Cuma mereka selalu menolak. Tower moment, towernya ditendang sama dia. Ada Judgment, malaikat datang ceritanya kan. Judgment kan ada Archangel Michael tuh, diusir sama dia. Coba itu. Akhirnya apa? Dia dapat seperti ini. 10 of Wands lah, 10 of Swords, 8 of Swords, 9 of Swords. Tarot readernya sampai bosen. Sampai kapan seperti itu? Seperti orang yang nggak mudeng-mudeng gitu loh. Seperti orang yang nggak ngerti, nggak pernah bisa paham. Aku juga bingung. Tapi kita nggak bisa memaksakan ya kan? Kita nggak bisa memaksakan, nggak apalagi merubahnya, nggak bisa. Taurus nggak bisa. Ten of Wands, Aries Leo Sagi. Mungkin kamu ada yang dulu dengan Aries Leo Sagi. Di sini Six of Pentacles dan Two of Swords in reverse. Dia sebenarnya ingin memberikan perhatian ke kamu. Sebenarnya dia peduli. Sebenarnya dia ingin menunjukkan effort yang bisa dilihat sama kamu, tapi apa? Ragu. Terus saya begini, ya, ragu. Begitu dia ada kepastian, begitu ada tower moment, begitu ada judgment datang, walaupun di sini kartunya nggak ada ya, karena yang sudah kan begitu. Ditendang, jeder ditendang. Nggak ngaruh buat gue tower moment, nggak ngaruh buat gue judgment. Akhirnya mereka kembali ke energi seperti ini lagi, terus saja begitu. Karena yang terakhir mereka dealing itu, begitu mereka dari energinya dari seorang player naik ke snake, ke ular. Begitu mereka naik leveling up ke ular, mereka dealing ketemu dengan buaya. Coba, entah buaya darat atau buaya jantan atau buaya betina, aku nggak tahu. Ya intinya karma. Karena dia menyangkal perasaan dirinya sendiri, berbohong kepada dirinya sendiri, denial, menyangkal kalau dia itu sebenarnya cinta kamu. Dia tuh selama ini menyangkal bahwa kamu adalah soulmate-nya dia. Cuma kamu yang bisa bahagiain dia.
You are the star for them. Tapi dia selalu menyangkalnya. Itu yang aku bingung. Entah ada intervensi atau apa, aku nggak tahu. Tapi terutama di sini keluarga yang kencang. Ya. Kita nggak bisa menyalahkan keluarga mereka juga kok, ya nggak? Ya, mereka mau menjadi orang dengan kepribadian Eight of Swords, Ten of Wands. Ya monggo mawon. Go ahead, silakan saja. Ya kan? Kita nggak bisa melarang. Dia mau berkomunikasi ke kamu dengan energi The Chariot, Eight of Wands lah, ya, Six of Pentacles lah. Tapi begitu mereka kata-kata sudah bulat, akhirnya kendor lagi. Terus seperti itu. Ya. Belum bisa menjadi dirinya sendiri, belum bisa menemukan jati dirinya sendiri. Kamu selalu dilihatnya sebagai soulmate-nya dia, the star. Kamu selalu dilihat mereka, orang yang kamu fokuskan ini, satu-satunya orang yang kamu cintai, satu-satunya orang yang dia cintai. Ya. Obsesi mereka, ya, mereka nanti dulu. Mereka sebenarnya terobsesi, bukan terobsesi. Mereka sebenarnya ingin mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya ke kamu, kepada orang yang benar-benar dia pilih, dia cintai, telah dia anggap sebagai soulmate-nya dia. Nih, kalau misalkan dari semua karma yang telah dia alami, terus kemudian karma buruk itu berubah menjadi sebuah perubahan, kemajuan, sebuah epifani, ya, sebuah the star atau the sun mungkin, ya, itu pasti akan berdampak positif buat dia. Di sini ada kemungkinan kalau sebenarnya di masa lalu, entah minggu kemarin atau sejak awal bulan 2024 lalu, 6 bulan, 8 bulan atau 12 bulan yang lalu, itu sebenarnya dia mencintai. Dia sudah deal, dia sudah komit dengan karmic partnernya. Tapi sayangnya ada rahasia yang terbongkar. Ini sangat relevan ya dengan kisah-kisah Taurus sebelumnya. Karena ada rahasia yang terbongkar, mereka seperti hancur hatinya. Sini. Eight of Cups. Entah dia mungkin mau Eight of Cups dengan Six of Swords itu beda ya. Eight of Cups dan Six of Swords itu beda. Di sini dia berusaha untuk meninggalkan situasi yang telah dia anggap bahwa situasi itu hanya menyakiti dia, tidak membahagiakan, ya. Tapi jika dia saat ini sedang dihadapkan dengan dua pilihan, ya, tetap akan menjadi energi Nine of Swords, dari 8 ke 9. Jadi begini. Ini banyak sekali obstacle dia. Obstacle di sini apa? Mereka kan habis break up nih, habis dealing dengan seorang buaya, entah buaya jantan dan betina, oke? Dia masih struggling untuk bisa move on. Ya, karena apa? Karena dia sebenarnya masih cinta. Tapi karena dikecewakan, dia memilih untuk tidak memaafkan. Enggak ada, tidak bisa pokoknya.
Aku nggak bisa maafin kamu. Karena apa? Karena pasangannya, karmic partnernya, soulmate kamu itu luar biasa. Kasusnya itu, rahasia yang terbongkarnya itu, ya, ada yang pergi ke hotel dan ada buktinya berupa foto atau video mesum atau apapun itu bentuknya yang benar-benar membuat hati soulmate twin flame kamu hancur. Nah, di sini dia struggling kalau misalkan dia ingin meninggalkan situasi ini tapi masih di lokasi yang sama, percuma, betul nggak? Kalau misalkan dia ingin moving on ke kamu, di sini ada obstacle. Ada di antara mereka ini, apakah aku harus healing dulu? Apakah aku harus menenangkan diri aku dulu? Atau breakthrough, melakukan sebuah gebrakan untuk sebuah komunikasi? Ini general ya kan? Dan Nine of Swords ini, akhirnya ujung-ujungnya, pada akhirnya dia bertemu dengan Nine of Swords lagi. Energi Nine of Swords maksudnya. Taurus, pride and ego. Pride dan egonya dia itu besar sekali, sebesar gunung. Mereka terkubur dengan pride dan egonya mereka sendiri, Taurus. Kalau mereka memimpikan impiannya Four of Wands ya, dengan kamu, misalkan dia sudah memimpikan Four of Wands dengan kamu, dia harus banyak effort yang dia lakukan. Di situ dia pusing. Karena apa? Karena seharusnya dia yang ngatur. Dia merasa seharusnya ini dia yang ngatur gitu loh. Tapi karena dia memiliki rasa bersalah atau memiliki pengalaman buruk atau mendapatkan karma buruk, itu yang membuat dia serba salah. Jadi gua harus bagaimana? Ya. Kita cuma bisa hahaha aja terus, ya enggak? Nah, aku cuma baca kartu ya. Cross watcher, kamu jangan ini loh, jangan ilfil sama aku, nggak boleh ya. Jangan ilfil sama aku. Okay. Four of Wands, the Strength, the Three of Swords, dan Ace of Swords. Oh, kalau misalkan dia ingin memperjuangkan untuk benar-benar komit sama kamu dan dalam sebuah hubungan percintaan yang stabil, dia harus leveling up ke level the strength card di sini. Dia harus bisa memberanikan dirinya. Kalau misalkan kamu ada yang dealing dengan Leo, karena di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Dia harus bisa cut off, dia harus bisa healing, harus bisa membuang energi rasa sakit hati, kecewaannya dia, strugglingnya dia di sini. Dia harus bisa membuang energi ini. Karena apa? Ya karena karmic partnernya ini sudah benar-benar melukai hatinya, ya enggak? Kita aja kalau misalkan pacaran nih, terus pacar kita ini jalan sama yang lain, kita ngelihat itu kita sakit juga kan, ya kan? Betul kan? Apalagi dia yang sudah punya bukti kalau dia itu bisa melihat bukti dari pasangannya, dari karmiknya itu ada yang berbuat mesum lah atau apapun itu bentuknya ya karena mereka akhirnya sadar dengan seperti itu. Mereka jadi sadar bahwa mereka benar-benar dealing dengan seorang buaya, entah buaya jantan atau buaya betina. Sedangkan mereka hanya leveling up ke level snake, ular, dari player naik ke level ular. Kalah lah sama buaya, ya kan? Oke. Sebelum dia bisa moving on, entah moving on kemana ya, moving on ke kamu atau moving on with their life ya, dia harus bisa cutting off energi Three of Swords-nya dia, rasa sakitnya dia. Dia harus berani itu, karena dia sudah mendapatkan sebuah kejelasan. Dia sudah menyimpulkan, dia sudah bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran ya, bahwa apa yang mereka alami ini termasuk karma buruknya dia ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga ya. Dan mereka harus bisa beres-beres
banyak yang harus dibereskan sama dia. Banyak PR yang harus dikerjakan ya. Saya berjanji saya tidak akan nakal lagi. Saya berjanji saya tidak akan jadi player lagi, tidak jadi ular lagi. Gitu ya. Terus tetap semangat terus. Kita harus doakan mereka yang terbaik, oke? Kita harus tetap doakan mereka yang terbaik. Siapa tahu buat kamu yang sudah diberi petunjuk, hidayah, bahwa mereka adalah future hubby kamu, future wife kamu di masa depan nanti, siapa tahu nanti akan benar-benar terjadi ya. Apa yang terjadi di luar sana itu sudah di luar kuasa kita dan kuasa mereka juga. Mereka nggak sanggup mencari pengganti yang terbaik dari kamu. Mereka nggak sanggup untuk bisa melupakan kamu juga, dan mereka juga nggak sanggup untuk membohongi diri mereka sendiri bahwa mereka sebenarnya cinta sama kamu. Ya, kita hanya bisa berserah diri, mendoakan yang terbaik. Ya, ikhlas. Ya, tidak boleh ada dendam. Jika nantinya akan ada sebuah komunikasi, ya, 8 of Wands di sini. Entah nantinya 8 of Wands akan naik level ya, leveling up ke the Chariot atau Page ya, apapun itu untuk komunikasinya dari orang yang kamu maksudkan yang nantinya mungkin akan datang ke kamu, terimalah mereka baik-baik. Oke? Jangan sampai kamu ungkit masa lalu mereka ke depan publik, apalagi langsung dibahas bersama dengan mereka. Jangan ya. Itu semua kisah yang kamu ketahui ini adalah kisah asmara, percintaan dan masalah pribadinya dia. Kamu hanya cukup tahu aja secara general ya. Secara general kamu cukup tahu aja. Dan sekali lagi kita juga Taurus juga harus bisa mengambil hikmahnya, karena mereka adalah pelajaran buat kita dan kita sebagai ujian buat mereka, yang konsekuensinya yang nantinya akan mereka hadapi ya, mereka harus berjuang untuk mereka, untuk orang yang kamu cintai. Siapa orang yang mereka cintai? Taurus. This is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. I'll see you next time.